Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyampaikan mengenai urgensi dan harmoni di antara kewajiban dan hak sebagai warga negara. Yang pertama, kita akan awali terlebih dahulu dari pengertian hak dan kewajiban. Hak sendiri adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain manapun juga, dan pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa. Sedangkan kewajiban sendiri berasal dari kata wajib. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan atau diberikan oleh pihak tertentu dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain dan pihak manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Karena itu, dengan demikian, kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Baik, selanjutnya pembahasan mengenai hubungan antara hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban sendiri merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Menurut teori korelasi yang dianut oleh pengikut utilitarianisme, ada hubungan timbal balik antara hak dan juga kewajiban. Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang juga pasti berkaitan dengan hak orang lain. Dan begitu pun sebaliknya. Mereka berpendapat kalau kita baru bisa berbicara tentang hak dalam arti sesungguhnya ketika ada korelasi tersebut. Hak yang tidak ada kewajiban yang sesuai dengannya tidak pantas disebut dengan hak. Sejalan dengan filsafat kebebasan Mill tahun 1996 bahwa lahirnya hak asasi manusia dilandasi oleh dua hak yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Hak kebebasan seseorang, menurut ia, tidak boleh dipergunakan untuk memanipulasi hak dari orang lain demi kepentingannya sendiri. Kebebasan menurut Mill secara ontologis substansial bukanlah perbuatan bebas atas dasar kemauan sendiri, bukan pula perbuatan bebas tanpa kontrol, namun merupakan perbuatan bebas yang diarahkan menuju sikap-sikap yang positif dan tidak mengganggu maupun tidak merugikan orang. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sebagai contoh hak dan kewajiban warga negara yang bersifat timbal balik atau resiprokalitas adalah hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan juga penghidupan yang layak. Hal ini tercantum pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar hak ini, negara berkewajiban untuk memberi pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi warga negara. Dan untuk merealisasikan pemenuhan hak warga negara tadi, maka pemerintah setiap tahun membuka lowongan pekerjaan di berbagai bidang dan juga memberi subsidi kepada rakyat. Kemudian selanjutnya adalah pembahasan mendetail bagaimana sih harmoni antara hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, guna merealisasikan kewajiban warga negara, negara pasti mengeluarkan berbagai kebijakan-kebijakan maupun peraturan yang mengikat warga negaranya dan menjadi kewajiban bagi warga negara tersebut untuk memenuhinya. Salah satu contoh kewajiban warga negara yang terpenting saat ini adalah kewajiban untuk membayar pajak. Hal ini tercantum pada pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dikarenakan saat ini pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar dalam membiayai pengeluaran negara dan juga membiayai pembangunan negara. Tanpa adanya sumber pendapatan pajak yang besar, maka pembiayaan pengeluaran negara akan terhambat. Pajak menyumbang sekitar 74,63% pendapatan negara. Jadi, membayar pajak adalah contoh kewajiban warga negara yang nyata di era pembangunan seperti saat ini. Dengan masuknya pendapatan pajak dari warga negara, maka pemerintah negara juga akan mampu memenuhi hak-hak dari warga negara, yakni hak mendapatkan penghidupan yang layak. Baik, kemudian sumber berikutnya yang akan kita pelajari bersama ialah mengenai sumber historis, sosiologis, dan juga sumber politik, hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang pertama ialah sumber historis, yakni mengenai perkembangan konsep hak. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia ini terjadi di dunia barat, tepatnya di Eropa. Ialah John Locke, salah satu filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau natural rights yang melekat pada setiap diri manusia, yakni hak atas hidup, hak atas kebebasan, dan hak milik. Kemudian, perkembangan selanjutnya ditandai dengan adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yakni Magna Carta, Revolusi Amerika, dan juga Revolusi Perancis.
Baik, salah satu dari perkembangan konsep hak seperti yang tadi disebutkan ialah Magna Carta. Magna Carta merupakan piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak yang diberikan oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan dari pihak pengadilan. Jaminan-jaminan ini diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh bangsawan-bangsawan tersebut. Sejak saat itu, jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional dari negara Inggris. Kemudian yang kedua adalah Revolusi Amerika. Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut dengan Revolusi Amerika. Declaration of Independence atau Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat menjadi negara merdeka dilakukan pada tanggal 4 Juli 1776 dan hal ini merupakan hasil dari revolusi ini. Dan kemudian, salah satu yang terakhir dari 3 peristiwa penting dalam proses perkembangan konsep hak asasi manusia ialah peristiwa Revolusi Prancis pada tahun 1789. Revolusi Prancis sendiri adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri yang telah bertindak sewenang-wenang dan juga absolut. Nah, Revolusi Prancis ini menyatakan memuat 3 hal, yakni hak atas kebebasan, hak atas kesamaan, dan juga hak untuk persaudaraan. Dalam perkembangannya, pemahaman mengenai hak asasi manusia semakin luas, dan sejak permulaan abad ke-20, konsep hak asasi berkembang menjadi 4 macam kebebasan atau disebut dengan the four freedom. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt, dan keempat macam kebebasan ini meliputi kebebasan untuk beragama, kebebasan untuk berbicara, kebebasan dari kemelaratan, dan juga kebebasan dari ketakutan. Masih dalam subbab perkembangan konsep hak asasi manusia kini sudah diakui seluruh dunia dan bersifat universal, meliputi berbagai bidang kehidupan manusia dan tidak lagi menjadi milik negara barat saja. Sekarang ini hak asasi manusia telah menjadi isu kontemporer di dunia, dan PBB pada tanggal 10 Desember 1948 akhirnya mencanangkan Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Pemahaman HAM di Indonesia sendiri sebagai tatanan nilai, norma, sikap yang hidup di masyarakat dan sebagai acuan bertindak pada dasarnya berlangsung sudah cukup lama. Perkembangan pemikiran dan pengaturan HAM di Indonesia sendiri dibagi dalam 2 periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan dan periode setelah kemerdekaan. Jika hak asasi manusia mendapat perjuangan yang luar biasa dari para pendukungnya, misal dengan munculnya Declaration Universal of Human Rights pada tahun 1948, maka pemikiran tentang kewajiban dasar manusia ternyata tidak sebesar itu. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai subbab perkembangan konsep kewajiban secara historis. Pada tahun 1997, Interaction Council mencanangkan satu naskah berjudul Universal Declaration of Human Responsibilities atau Deklarasi Tanggung Jawab Manusia. Naskah ini dirumuskan oleh sejumlah tokoh dunia, dan beliau semua berhasil bekerja selama 10 tahun sejak bulan Maret tahun 1987. Nah, ternyata dinyatakan bahwa deklarasi ini diadakan karena di Barat terdapat tradisi untuk menjunjung tinggi kebebasan dan individualisme, sedangkan di dunia Timur konsep tanggung jawab dan komunitas lebih dominan. Konsep kewajiban berfungsi sebagai penyeimbang antara kebebasan dan juga tanggung jawab. Hak lebih terkait dengan kebebasan, sedangkan kewajiban terkait dengan tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan sikap moral yang berfungsi sebagai kendala alamiah dan sukarela terhadap kebebasan yang dimiliki orang lain. Di setiap masyarakat, nggak ada kebebasan tanpa pembatasan. Maka dari itu, lebih banyak kebebasan yang kita nikmati, lebih banyak pula nantinya tanggung jawab terhadap orang lain maupun diri sendiri. Lebih banyak bakat yang kita miliki, lebih besar tanggung jawab kita untuk mengembangkan bakat-bakat tersebut. Maka dari itu, dihimbau agar hak atas kebebasan tidak menuju pada sikap hanya mementingkan diri sendiri tanpa mengindahkan atau memperdulikan kebebasan orang lain. Dianjurkan agar orang yang memiliki hak juga berusaha aktif agar orang lain juga bisa menikmati hak tersebut. Dikatakan pula bahwa kita harus melangkah dari kebebasan untuk tidak peduli menuju kebebasan untuk senantiasa melibatkan diri. Prinsip dasar dari deklarasi ini adalah tercapainya kebebasan sebanyak mungkin
Namun, di saat yang sama, berkembang rasa tanggung jawab yang penuh yang akan memungkinkan kebebasan-kebebasan itu untuk tumbuh. Untuk mencari keseimbangan antara hak dan juga kewajiban, ada satu kaidah emas atau golden rule yang perlu diperhatikan, yakni berbuatlah terhadap orang lain seperti Anda ingin mereka berbuat terhadap Anda. Perkenalkan, nama saya Adelaide Cinja Persudi Skamir Jarina dengan NIM 21610101137. Saya akan membacakan bagian dari sumber sosiologis dan sumber politik dari hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua yaitu ada sumber sosiologis. Ada satu pandangan bahwa Indonesia baru harus dibangun dari hasil perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan masa lalu. Inti dari cita-cita tersebut adalah sebuah masyarakat sipil demokratis yang mampu mengharmoniskan kewajiban dan hak negara serta warga negaranya. Entitas negara kesatuan atau persatuan dari bangsa multikultural ini seperti Indonesia hanya bisa bertahan lebih kokoh jika berdiri di atas landasan pengelolaan pemerintahan yang sanggup menjamin keseimbangan antara pemenuhan prinsip kebebasan, kesetaraan, lalu juga dan persaudaraan yang berlaku bagi segenap warga dan elemen kebangsaan. Tuntutan bukan hanya tentang pemenuhan hak-hak individu atau individual rights dan kelompok masyarakat atau collective rights, melainkan juga kewajiban untuk mengembangkan solidaritas sosial berupa gotong royong dalam rangka kemaslahatan dan kebahagiaan hidup bangsa secara keseluruhan. Ini dikutip oleh Latif pada tahun 2011. Lalu selanjutnya, yang ketiga yaitu ada sumber politik. Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal reformasi ini, tepatnya pada pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini merupakan suatu terobosan yang sangat besar. Dikatakan terobosan yang sangat besar ini karena pada era sebelumnya tidak dikehendaki adanya perubahan tersebut. Sikap politik pemerintah yang diperkuat oleh MPR atau Majelis Pemusyawaratan Rakyat berkehendak untuk tidak mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apabila muncul juga kehendak mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terlebih dahulu harus dilakukan referendum atau meminta pendapat rakyat dengan persyaratan yang sangat ketat. Karena persyaratannya yang sangat ketat itulah, maka kecil kemungkinan untuk berhasil melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu selanjutnya dalam perkembangannya, tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Berdasarkan hal itu, Majelis Pemusyawaratan Rakyat hasil pemilu 1999 sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam pasal 3 dan pasal 37 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan, yaitu pada yang pertama, perubahan pertama pada Sidang Umum MPR tahun 1999, lalu yang kedua, perubahan kedua pada Sidang Tahunan MPR tahun 2000, lalu yang perubahan ketiga pada Sidang Tahunan MPR tahun 2001, serta pada perubahan keempat pada Sidang Tahunan MPR 2002. Dari 4 kali perubahan tersebut dihasilkan berbagai aturan dasar yang baru, termasuk Ihwal hak dan kewajiban hak asasi manusia yang diatur dalam pasal 28A sampai dengan 28J yang tercantum dalam UUD NRI tahun 1945. Perkenalkan, nama saya Mary Ayu Agustin, NIM 201610111119. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Aturan dasar ihwal kewajiban dan hak negara dan warga negara setelah perubahan UUD NRI 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Berikut adalah bentuk-bentuk perubahan aturan dasar dalam UUD NRI 1945 sebelum dan sesudah amandemen tersebut.
Pertama adalah aturan dasar ihwal pendidikan dan kebudayaan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketentuan mengenai hak warga negara di bidang pendidikan semula diatur dalam pasal 31 ayat 1 UUD NRI 1945. Setelah perubahan UUD NRI 1945, ketentuan diatur dalam pasal 31 ayat 1 UUD NRI 1945 namun mengalami perubahan. Nah, perubahan pasal terletak pada penggantian kata tiap-tiap menjadi setiap dan kata pengajaran menjadi pendidikan. Nah, arti dari kata siap-siap dirubah menjadi setiap, yaitu penyesuaian terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Sedangkan perubahan kata pengajaran menjadi pendidikan yaitu untuk memperluas hak warga negara karena pengertian pengajaran lebih sempit dibandingkan dengan pengertian pendidikan. Nah, pendidikan memiliki arti proses menanamkan nilai-nilai, sedangkan pengajaran memiliki arti proses pengalihan pengetahuan. Perubahan UUD NRI tahun 1945 juga memasukkan ketentuan baru tentang upaya pemerintah dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 31 ayat 5 UUD NRI 1945 mengatakan bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Yang memiliki arti bahwa pasal tersebut ingin agar pemerintah berupaya memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan memperkukuh persatuan bangsa. Budaya harus siap untuk menyambut perkembangan kemajuan IPTEK karena budaya bangsa saat ini sebagian besar masih berdasarkan budaya etnik tradisional. Nah, sedangkan IPTEK itu berasal dari budaya asing yang lebih maju. Jika pertumbuhan budaya bangsa kita tidak disiapkan, akan terjadi kesenjangan budaya atau culture lag, yaitu keadaan kehidupan bangsa Indonesia yang bergumul dengan budaya baru yang tidak dipahaminya. William F. Ogburn, seorang ahli sosiologi ternama, memprediksi bahwa perubahan kebudayaan material lebih cepat dibandingkan dengan perubahan kebudayaan non-material, contohnya sikap, perilaku, dan kebiasaan, dan mengakibatkan terjadinya kesenjangan budaya. Maka dari itu, budaya bangsa dan setiap orang Indonesia harus. Yang kedua adalah aturan dasar ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Nah, ketentuan itu diatur dalam bab 14 dengan judul kesejahteraan sosial dan terdiri atas 2 pasal, yaitu pasal 33 dengan 3 ayat, pasal 34 tanpa ayat. Tetapi itu mengalami perubahan, yaitu diganti dengan judul bab menjadi perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial yang terdiri atas 2 pasal, yaitu pasal 33 dengan 5 ayat dan pasal 34 dengan 4 ayat. Sebelum diubah, pasal 34 UUD NRI 1945 ditetapkan tanpa ayat. Setelah dilakukan perubahan UUD NRI 1945, maka pasal 34 memiliki 4 ayat. Nah, perubahan itu atas kebutuhan meningkatkan jaminan konstitusional yang mengatur kewajiban negara di bidang kesejahteraan sosial. Nah, ketentuan mengenai kesejahteraan sosial yang jauh lebih lengkap dibandingkan dengan sebelumnya karena bagian dari upaya mewujudkan Indonesia sebagai negara kesejahteraan atau welfare state. Nah, sehingga rakyat dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Pasal 34 UUD NRI 1945, upaya memajukan kesejahteraan umum lebih dijabarkan lagi ke dalam fungsi-fungsi negara, yaitu untuk yang pertama, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Yang kedua, memperdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu. Yang ketiga, menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak. Dan untuk yang terakhir adalah untuk menyediakan fasilitas pelayanan umum yang layak. Saya Salsabila Putri Dian Utami, NIM 201610101104, akan melanjutkan apa yang disampaikan sebelumnya. Yang ketiga, yaitu ada aturan dasar ihwal usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi, ketentuan mengenai hak dan kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, yaitu pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, merupakan penerapan dari pasal 27 ayat 3. Dengan pasal 30 ayat 2-nya itu menegaskan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, dengan komponen utama TNI Polri dan rakyat sebagai pendukung.
Sistem ini akan melibatkan seluruh potensi rakyat, warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional secara aktif, terpadu, terarah, serta berkelanjutan. Kemudian yang keempat adalah aturan dasar ihwal hak dan kewajiban asasi manusia. Setelah amandemen, tepatnya setelah perubahan kedua, aturan mengenai hak-hak dasar warga negara berada di bawah judul hak asasi manusia dalam bab 10A, yaitu pasal 20A, B, C, D, sampai C. Antara lain menegaskan hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, hak atas melanjutkan keturunan dan kelangsungan hidup, hak untuk mengembangkan diri, hak atas perlindungan, hak dalam beragama, dan masih banyak lagi. Dalam Pancasila, sila pertama berisi ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini menjadi pandangan dasar dan bersifat primer yang secara substansial menjiwai keseluruhan wawasan kenegaraan bangsa Indonesia. Kemudian dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 ditegaskan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini memiliki makna bahwa ketuhanan yang Maha Esa harus diwujudkan dalam kerangka kehidupan bernegara yang tersusun dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam rumusan pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 terdapat konsep fungsi negara, dalam hal ini pemerintah, yakni mengusahakan dan sekaligus menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Berdasarkan klasifikasi fungsi negara, penyelenggaraan pendidikan pun termasuk ke dalam fungsi madya dari negara. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan sangatlah penting. Pendidikan nasional merupakan perwujudan amanat UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, dalam UU SPN lebih lanjut dirinci bahwa penyelenggaraan sistem pendidikan nasional itu harus melahirkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijelaskan bahwa asas perekonomian nasional adalah kekeluargaan. Nah, penerapan asas kekeluargaan dalam perekonomian nasional adalah dalam sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi nasional yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Artinya, sektor ekonomi, baik sektor produksi, distribusi, maupun konsumsi yang melibatkan rakyat banyak, memberikan manfaat bagi rakyat banyak, pemilikannya dan kepemilikannya oleh rakyat banyak. Selanjutnya, pertahanan dan keamanan. Berdasarkan aturan dasar Ihwal Pertahanan dan Keamanan Negara pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijelaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau disingkat sebagai Sishankam-Rata oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dengan demikian, tampak bahwa komponen utama dalam Sishankam-Rata adalah TNI dan Polri.